Bagus banget kan ini tempatnya. Di sebelah sini tuh ada pohon jermawa namanya katanya. Di sebelah sana juga ada satu lagi namanya pohon jermawa juga. Dan di sekelilingnya ada rumput-rumput ilalang. Di sekelilingnya lagi ada lautan yang warnanya biru. Jadi kontras banget, bagus buat foto-foto. Tapi tahu nggak, ternyata pulau ini adalah rumahnya ratusan bahkan ribuan ular. Ada sebuah pulau kecil nan indah di wilayah perairan Sumbawa. Konon pulau tersebut dihuni oleh ratusan bahkan ribuan ular. Menariknya lagi, ada banyak misteri dan mitos yang beredar di Pulau Ular. Benarkah ular ini aman dan tidak mengancam manusia? Dan benarkah ular-ular ini sebenarnya adalah manusia yang dikutuk? Tim On The Spot menelusuri langsung misteri kutukan Pulau Ular di Bima, Nusa Tenggara Barat. Bagaimanapun juga, mendengar kata ular pasti bikin sebagian orang takut ya. Tim On The Spot juga begitu. Begitu menginjakan kaki di Pulau Ular, rasa deg-degan memenuhi kami. Setelah beberapa langkah berjalan, kami bertemu dengan sang penunggu pulau. Pak, jadi ularnya di mana nih Pak? Ada ngumpet. Ini, ada dalam lubang Bu. Ularnya ratusan bahkan ribuan. Hah, dia ribuan? Iya. Dia ini lagi pada ngumpat ini. Nih, oh, jadi di sini semua? Ini cuman ini sulit kita ambil. Mana Pak? Nih, itu dalam lubang. Mana? Oh iya, ini yang belang-belang hitam putih ini? Iya. Nggak bisa diambil ya Pak? Oh, ini sudah sulit, ini sudah terlalu dalam ini. Oh. Ini sudah ularnya Bu. Bapak, itu banyak banget Pak. Iya, saya kan udah bilang tadi. Ini kan ularnya banyak sekali. Pak Sahid dan warga lokal percaya jika ular ini baik hati dan tidak akan membahayakan manusia. Mendengar ini, tim On The Spot mencoba untuk memegang ular tersebut. Apakah benar-benar aman? Aduh Pak, ini beneran nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa, dia nggak menggigit. Nggak berbisa dia. Nah, ini ularnya. Oh, semuanya jenisnya ular kayak gini Pak? Iya, jenisnya cuma satu warna aja ularnya. Oh. Begini semua jenisnya. Asumsi kami terhadap ular laut pada umumnya yang terkenal sangat berbisa dan mematikan ternyata berbeda. Pak Sahid meyakinkan kami jika ular-ular ini tidak berbahaya. Hal ini juga dibenarkan oleh warga Bima lainnya. Satu persatu orang datang yang membuktikan, dan ternyata pas dipegang malah ularnya sendiri yang pengen gitu. Inilah jenis ular yang ada di Pulau Ular ini. Warnanya seperti ini nih, hitam putih tapi ada agak abu-abu silver gitu ya. Yang saya tahu mungkin kalau di wilayah lain ular laut yang belang-belang seperti ini tuh berbisa, berbahaya. Berdasarkan hasil riset kami, ular di Pulau Ular sama dengan jenis ular laut berbahaya yang termasuk dalam genus Laticauda bernama ular erabu. Yang mengejutkan adalah ada info yang menyebutkan bisa ular laut ini sangat berbahaya karena memiliki kekuatan 60 kali bisa ular kobra. Bahkan ada ular laut yang kekuatan bisanya mencapai 700 kali ular kobra dan mengandung enzim-enzim perusak seperti layaknya jenis ular-ular Elapede. Lantas, apakah ular di perairan Bima ini benar-benar aman dan tidak berbisa? Bagaimana menurut herpetolog, ilmuwan yang meneliti tentang ular? Ular laut yang di Bima itu masuk dalam jenis Laticauda colubrina dari subfamili Laticaudinae dan familinya Elapide, satu famili dengan ular kobra. Yang di Bima itu
masih masuk kategori yang berbisa tinggi ya, dan dianggap bisanya bisa di atas kobra. Jadi untuk ular laut ini bisanya masuk dalam kategori neurotoxin. Jadi dia menyerang menyerang saraf dan berakibat pada gagalnya gangguan pernapasan. Nah, efek fatalnya bisa sampai ke kematian itu karena kurangnya asupan oksigen dan kegagalan pada jantung. Setelah pulang dari Pulau Ular, tim On The Spot mendapat penjelasan lebih mendalam dari anggota Perhimpunan Herpetolog Indonesia. Ternyata dari sisi ilmu pengetahuan, semua jenis ular laut adalah berbisa, dan ular laut di Bima ini ternyata memiliki kekuatan racun bisa yang jangan dianggap remeh. Ternyata ada hubungannya mengapa warga lokal di Bima menganggap ular ini tidak berbisa. Karena ternyata Pulau Ular dan semua ular di dalamnya adalah sebuah kapal dan armada laut yang dikutuk. Sejarahnya dulu kita ini cuma turun-temurun dari cerita orang-orang tua itu. Kalau pulau ular ini pada dasarnya kapal yang kandas. Itu kan terbukti itu dari timur ke timur sana itu kan tali jangkarnya itu. Oh, jadi yang di atas itu tuh tadi itu tali. Oh dari timur ke baratnya itu tali. Ya di belakang itu tali jangkarnya juga. Yang jadi batu gitu ya. Yang jadi batu. Jadi ini batu-batu ini dulunya sejarahnya adalah kapal yang karam. Ya, kapal yang kandas. Iya, kapal yang kandas. Oh, gitu. Itu terbukti bahwa itu pohon jermawan keduanya itu kan tiang kapal. Oh, itu tiang kapalnya. Ya, tiang kapal. Jadi ular ini ABK kapal. Makanya ular ini tidak berbisa. Selain legenda yang mengatakan jika Pulau Ular adalah kapal kutukan, masyarakat juga percaya jika sampai sekarang kutukan di Pulau Ular ini masih ada dan berlaku bagi mereka yang memiliki niat jahat. Tidak boleh ada yang membawa pulang ular ini, apalagi sampai menyakiti atau membunuhnya. Tetapi bukan berarti benar-benar aman tak menggigit ya. Sebab ada kisah yang menyebutkan kematian orang-orang akibat ular di Pulau Ular ini. Di antaranya adalah kisah orang yang meninggal akibat membawa pulang sang ular hingga ada yang membunuhnya. Yang berbahaya itu kalau dibawa pulang ularnya. Kalau dibawa pulang ya pasti kepercayaannya mereka kan pasti digigit, iya pernah gitu. Dan banyak yang kalau dibawa pulang itu meninggal. Awal mulanya kan dengar-dengar itu pulau sangat angker. Cuman karena wisatawannya sangat kayak menantang gitu, nggak mungkin gitu. Akhirnya pas ditanya itu yang kemarin yang kesini udah meninggal katanya. Soalnya dia sembunyiin membawa ular. Cuman katanya hanya dipelihara. Walaupun dipelihara pokoknya nggak boleh dibawa pulang. Kematian orang-orang tersebut bukan karena gigitan ular, melainkan karena mereka telah menyakiti ular dari Pulau Ular ini. Masyarakat percaya kematian mereka yang misterius adalah bagian dari kutukan dari para ular. Ada mitos-mitos lain di Pulau Ular ini. Konon, para pendatang tidak boleh langsung memegang ular sebelum dipegang terlebih dahulu oleh warga lokal. Selain itu, wanita yang sedang menstruasi juga dilarang datang ke pulau ini. Saat tim On The Spot berkunjung, kami hanya bertemu dengan beberapa ular saja yang sedang bersembunyi dan merayap di bebatuan. Sebagian lagi ada yang sedang berenang di laut. Namun, menurut warga lokal, jumlah ular di pulau ini jauh lebih banyak daripada apa yang kami lihat. Banyak. Hampir ratusan. Ular di sana banyak sekali sampai ratusan ya, malah lebih dari itu mungkin karena tidak bisa terhitung. Soalnya kadang-kadang sesuai cuaca kayaknya. Misalnya pas agak-agak airnya bagus, ularnya pada keluar. Dan kalau lagi nggak bagus, mereka di dasar laut.
Kesimpulan dari penelusuran langsung tim On The Spot ke Bima, kepercayaan masyarakat lokal yang menganggap ular jenis berbisa tinggi ini tidak menggigit karena merupakan ular dan pulau kutukan harus kita hormati. Namun sejak mendapatkan penjelasan dari sisi ilmiah, kami juga jadi tahu bahwa bagaimanapun juga sebaiknya sebisa mungkin kita harus menghindari ular laut tersebut. Jangan mengganggu, apalagi kalau sampai menangkapnya dan membawa pulang. Dan pemirsa, itulah pulau ular yang indah dan unik di Bima, serta misteri kutukan di dalamnya. Mau tahu berbagai info unik, misteri, hingga yang paling update? Tonton terus On The Spot. Di tengah siaran televisi, sebuah tayangan aneh muncul sebanyak 2 kali. Sementara itu, sebuah video misterius diunggah 13 hari sebelum seorang gadis dilaporkan menghilang tanpa jejak. Benarkah video ini telah meramalkan kematiannya? Seperti apa informasinya? Sesaat lagi, tetap di On The Spot.